menempel pada rumah orang lain, apakah kamu tidak punya harga diri? Ayah, maafkan saya, kali ini saya pulang. Saya punya syarat. Ayah, apapun syaratnya, kami semua bisa melakukannya. Minton, harus pulang bersamaku. Pemilik di belakang Tranhi, akhirnya siapa? Tunggu sampai 50 miliar masuk, lalu langsung usir dia. Ya, baik, jadi saya akan pulang. Kali ini kamu senang. Bagaimana kamu bisa begitu berani? Menempel pada rumah orang lain, tidak punya harga diri. Kamu bisa berpikir apapun yang kamu suka. Saya hanya peduli. Pergi ke kakek saya saja. Ayah, kita sudah berdamai seperti dulu lagi. Ayah, beritahu saya. Siapa sebenarnya bos di belakang Tranhi? Siapa yang begitu penting? Mengapa itu tidak penting? Sekarang Tranhi sudah goyah. Pasar sudah berubah. Ayah, Chauti, kita sudah tidak punya jalan keluar. Ayah, tolong perkenalkan pemilik di belakang. Tranhi, ayo kenalan. Saya yakin Chauti tidak akan menjadi masalah, sama sekali tidak. Kita bicarakan nanti. Ayah, mengapa harus bicara nanti? Sekarang rumah keluarga Chow kita. Ini akan sulit. Sekarang. Ayah, bicarakan sekarang. Oh, jadi kalian semua memberitahu saya. Hanya karena bos di belakang Tranhi. Apakah kalian semua ingin begitu? Ayah, bagaimana mungkin? Jadi Kuo merasa ayah sudah tua, jadi ingin membawa ayah pulang. Untuk memberikan penghormatan kepada ayah. Ba, jika begitu, mari kita tidak membicarakan ini lagi sekarang. Bolehkah kita pulang sekarang, ayah? Kali ini pulang, saya ingin memilih tanggal. Menyelenggarakan pernikahan. Minton dan Tintuyet selalu. Ayah, bagaimana mungkin? Membuang ke dalam api neraka. Saya tidak ingin menikahi orang yang tidak berguna seperti Diep Minton. Bukankah begitu? Ayah juga tahu Diep Minton tidak berbudaya. Kamu masih belum menjadi parasit. Keluarga Chow kita cukup banyak ya. Ayah, mengapa ayah selalu terkait dengan Tintuyet? Benar. Ayah, sekarang Tintuyet di sini. Kita sudah. Itu seseorang dari kelompok hakim. Ayah juga tahu bahwa Diep Minton tidak berbudaya. Lagi pula, tidak ada daya tarik. Ayah biarkan dia. Menempel pada Tintuyet keluarga kita tidak baik. Ayah, tidak perlu dipaksa. Bagaimanapun juga, aku juga tidak suka padanya. Diep Minton, apa maksudmu? Bagaimana mungkin dia ingin menikahiku? Aku. Jadi aku akan menikahi Minton. Apa yang ingin kamu katakan? Jika Minton tidak menyukai Tintuyet. Tintuyet juga tidak ingin menikahi Minton. Jadi biarkan aku menikahi Minton. Kamu dipukul di kepala. Atau ada yang jatuh ke kepala. Diep Minton ini hanyalah seorang yang tidak berguna dan tidak ada yang baik. Apa yang penting bagi Anda tentang dia? Cinta salju. Kamu tidak tahu saja. Sebenarnya, Minton sangat pandai. Namun dia sangat jarang. Dia tidak suka kemewahan dan kehormatan saja. Dia hanya pura-pura gagah. Dia hanya mencari malu sendiri. Cukup. Ceritanya akan dipikirkan nanti. Ya, kakek. Silakan duduk. Ya, ada apa, Tuan? Bisa saya berikan cara membuat 3 produk keramik baru dari Tranhi untuk Anda? Tentu. Bolehkah saya? Tuan tidak penasaran mengapa? Tentu. Tuan. Asalkan Tuan ingin. Saya pasti akan mengajari Anda cara membuat tembikar. Bukan untuk pameran. Tuan ingin agar asosiasi bisnis Giangtong memeriksanya. Sebelum pengumuman kami. Belum bertanya kepada mereka. Sebenarnya sudah melanggar aturan. Tuan khawatir akan dampaknya pada masa depan Tranhi. Asosiasi ini tidak setuju. Maka produk kami tidak dapat terdaftar. Tuan, saat kami mengumumkan produk, sudah disetujui oleh lembaga sertifikasi negara. Mengapa perlu mereka periksa lagi? Jadi begitu. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan. Min dari Asosiasi Bisnis Giangtong menelpon. Dengarkan saja. Mereka bilang apa? Mereka mengatakan ini kesempatan terakhir. Biarkan kita menangani 3 cara membuat keramik ini. Jika tidak, Anda harus bertanggung jawab atas konsekuensinya sendiri. Tidak apa-apa, Tuan. Kita tidak akan pergi. Sekarang sudah tidak terlalu pagi. Tuan, silakan istirahat. Baiklah, santai saja, Tuan. Ini adalah rencana kecil. Saya tidak melihat ada masalah. Silakan lihat sendiri, Tuan. Min dari orang dari Asosiasi Perdagangan Sungai Timur sudah datang. Mereka tidak memiliki niat baik. Asosiasi Perdagangan Sungai Timur hanyalah sekelompok orang yang tamak. Jangan khawatir tentang saya, Tuan. Ini adalah cara menerima tamu dari keluarga Chan Hee Diha. Memang terdengar kasar dan tidak sopan. Maaf ya, kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda akan berkunjung. Untuk menerima tamu lebih awal, harap dimaklumi. Dia adalah Chow Chi Hia. Benar, Anda sangat berani. Sudah berapa lama Anda di Asosiasi Perdagangan Sungai Timur? Tapi apakah Anda tidak tahu aturan? Anda mengatur semuanya sendiri. Pengumuman pemotongan pita produk baru.
Kalau tidak memberitahu kami, tidak apa-apa, saya menghargai Anda memulai usaha baru, saya bisa memaafkan Anda sekali. Tapi bawahan saya sudah memberitahu Anda untuk pergi melalui asosiasi. Tetapi Anda terus saja mencari-cari. Apa maksud Anda mengatakan kepada saya? Maaf sayang, saya juga tahu, memulai karir baru dalam bisnis. Dia adalah Chow Chi-hia. Jadi kami telah mengatur pertemuan dengan asosiasi Guangdong, ini kesalahan kami. Saya pasti akan datang untuk meminta maaf lain kali. Saya yakin Anda datang hari ini karena hal penting. Kita juga tidak bisa terjebak dalam masalah sepele ini. Tetapi kita harus menyelesaikan masalah itu. Anggap saja Anda semua sadar akan situasinya. Oh, saya adalah Puong Giai Tong adalah 4 keluarga besar dari asosiasi Guangdong. Kali ini saya datang untuk memberitahu Anda. Melalui survei dari asosiasi Guangdong, mereka telah mengizinkan Tran He untuk bergabung. Bergabung seperti yang Anda katakan. Apakah bergabung secara formal atau bergabung dengan asosiasi Guangdong? Karena telah mengajukan 3 metode tanpa syarat. Semua orang menjadi kaya bersama-sama. Tidak baik ya? Apa bedanya dengan perampokan terang-terangan? Persatuan bisnis Guangdong beroperasi di semua bidang. Juga bos di Guangdong. Ketika asosiasi bisnis Guangdong kami ada. Bentuk masa depan dari Tran He baru saja dibuka. Saya juga mendengarnya. Di luar sana, mereka sedang mencari tahu metode ini. Apakah Anda pikir, bisnis kecil Anda yang sedang berkembang akan dapat melindungi? Metode ini, bergabung dengan persatuan bisnis Guangdong adalah yang paling aman. Hei, saudara, bagaimana Anda menjelaskan perilaku perampokan dengan jujur seperti itu? Hei, ajarlah saya, siapa Anda? Apakah Anda punya tempat untuk berbicara di sini? Hari ini saya datang ke sini, itu berarti saya sangat marah pada Anda. Jelaskan. Maaf ya, ini adalah keponakan saya. Chow Chi-hai, Anda bahkan tidak bisa mengurus rumah tangga. Bagaimana Anda bisa mengelola perusahaan? Anda bahkan menuntut harga 20% lebih rendah dari pasar, bahkan 30%, jelas-jelas Anda tidak bisa bertahan lagi. Jika bergabung dengan asosiasi perdagangan Guangdong, harganya akan 50% lebih tinggi. Hanya dengan kehadiran asosiasi perdagangan Guangdong di sini, tidak ada yang berani menolak. Apakah Anda sedang melanggar aturan pasar, mencuri dengan terang-terangan? Pria tua ini, apakah Anda menantang saya? Hahaha. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara seperti itu kepada saya? Anda, siapa Anda sebenarnya? Apakah Anda sedang menamparkan wajah asosiasi perdagangan Guangdong? Saya akan terus menamparkan wajah asosiasi perdagangan Guangdong. Katakan pada asosiasi perdagangan Guangdong, tidak ada jalan keluar. Sekarang, pergi dari sini sekarang. Chow Chi-hai, dan kamu juga. Tunggu saja, saya akan memberitahu mereka, asosiasi perdagangan Guangdong tidak akan membiarkan Anda lepas begitu saja. Mintan, kali ini masalahnya besar. Anda telah benar-benar melanggar asosiasi perdagangan Guangdong, pasti mereka akan membalas. Jangan khawatir, saya di sini. Biarkan saya yang menangani ini. Itu adalah perkumpulan bisnis Guangdong. Bagaimana kita akan menangani ini sekarang? Mintan, lakukan seperti ini. Sekarang mari kita berikan 3 metode ini kepada perkumpulan bisnis Guangdong. Asalkan mereka mengangguk. Meskipun kita mendapatkan sedikit uang, itu tidak masalah. Jika kita mengungkapkan metode, itu sama dengan menunjukkan kelemahan jaringan kita. Anda telah tinggal di Guangdong lebih lama. Pasti Anda lebih memahami sifat orang-orang itu daripada saya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong percayalah pada saya sekali lagi, saya pastikan tidak akan membiarkan Anda dan Chan He menderita. Halo, Ngui, Tuan, banyak bawahan kita telah diserang, semuanya dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Sepak bola, saya sudah tahu. Halo, Tuan, pabrik kita dihancurkan oleh keluarga mereka sendiri, banyak orang terluka. Ya. Halo, Tuan, Mintan, karyawan Chan He, baru saja diserang tanpa alasan. Pak, begini ya, Bapak bawa mereka ke rumah sakit saja, saya akan segera datang. Baiklah, Anda sudah menelpon, tapi semua rumah sakit besar kecil menolak menerima orang kita. Fuong Laongu, orang di samping Anda juga ditolak untuk diobati. Iya Pak. Ya, saya sudah tahu. Keluarga Puong, mari kita anggap kita sudah menjadi musuh. Mintan, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa hanya dalam semalam, semua fasilitas kesehatan menolak menerima kita? Saya sudah bertanya kepada Fuong Laongu, situasinya hampir sama sekali tidak berubah.
Pasti karena orang dari Tuong Hoi Giang Tong. Halo, Tuan, tebakan Anda tidak salah. Benar, Tuong Hoi Giang Tong telah mengeluarkan perintah larangan kepada semua fasilitas kesehatan. Ya, dia mengumumkan. Mintalah semua karyawan berkumpul di Chanhi, biarkan saya yang menanganinya. Tuong Hoi Giang Tong, kalian benar-benar membuat saya marah. Pertama, memukul orang hingga terluka, membuat mereka harus pergi ke rumah sakit, lalu melarang semua fasilitas kesehatan menerima mereka. Trik ini sungguh licik. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Minton? Tuan, jangan khawatir. Percayakan saja pada saya. Baiklah. Sudah hampir baik. Minumlah obat sesuai resep yang saya tulis beberapa hari, pasti sembuh. Oh, tadi Puong Giai Tong menelepon lagi. Atau kita pergi ke sana dan bicarakan dengan jelas. Kalau tidak, akan ada masalah lebih besar yang akan datang, bahaya juga akan lebih besar. Ya, aku mendengarmu. Keluarga Puong. Aku pastinya tidak akan mengabaikan kalian.